tahun jaga BBN, ya kuncinya ya. Oke. Itu saya menormalnya kan harus pakai pedang. Oh iya. Nah saya kan tidak punya pedang, maka saya hanya bisa menjaga melalui keris. Sedangkan keris ini milik Allah, jadi saya perlu izin Allah. Tentu, Cak. Tentu. Gitu. Bagi saya sendiri juga, saya menganggap saya meniatkan ya. Karena saya percaya, kayak kata Cak Nun tadi, bahwa kita ini bukan siapa-siapa kok. Udah disebutin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh saya juga apal itu. Iya, pegangan saya cuma itu, bahwa saya niatkan bahwa karena sudah disebut bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku semata. Oh kita ini abdi, oh. Selesai kita bersahadat, percaya rukun Islam, rukun iman, itu. Sip Ardi, gini, saya ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan apa, pancingan-pancingan gitu Mas Ardi. Itulah Genduri Cinta. Nah gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura, dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, apa Cina, apa Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku mau Enggak. Wes gak iso maiyahan. Iya. Maksudnya, di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Iya, jadi tadi menjawab saja pertanyaan bahwa di mana sih praktik-praktik, apa iya praktik-praktik itu ada. Untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elek Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba, mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ketika Kuba sampai bagus. di sana, Kuba bagus. Di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu nggak punya utang, nggak ada orang buta huruf, ya toh, nggak ada maling, beres semua. Dan satu hal lagi, mereka punya regulasi yang cukup ketat. Kalau kita yang namanya turis asing, itu berlaku harga turis asing. Jadi ada harga warga negara, ada harga turis asing, yang itu jelas lebih mahal. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah kita punyanya kerikil, ya toh. Karena mutiaranya dibuang. Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Ya. Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang, mutiara dalam kehidupan politik dibuang. Di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok. Begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul nggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang, ikut punya pedang kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang sama itu gini loh Mas Ardi. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total meskipun saya senang itu. Ya. Itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Gitu. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua. Ya nggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang
sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai besok malam juga tidak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan bus. Sampai jam berapapun tidak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Mau ngerokok gak oleh, golek bajigur gak ono, golek sego pecel gak ono, golek konco guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kono iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu nih Ustaz Somad, saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja, tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di buku pondoro ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku ta. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya lauhil mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi, Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi Wedhus Gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Kita santuni. Maka kita kirim TKW ke sana. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah gitu. Ih, tenang nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak iku arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan tidak bisa ngomong gitu kan. Jadi hidup itu tidak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang alik minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya. Tidak ada di seluruh. Kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir loh, gurung London loh,
Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo cari di belahan dunia yang manapun, dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan, betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa, karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu. Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sakake sakarep. Itu bingung, iki cek bingung iki. Aku bingung. Oke, teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kerto Raharjo, ya, itu Singapura sudah, ya, Amerika sudah, ya, Korea Selatan, Utara pun sudah, Utara pun lumayan, gitu kan, Cina sudah, gitu kan, Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya, yaitu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur, aku. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung kembali yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kocok disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih di, kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Adi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punya, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia, Jo. Yang ini guys. Di Malaysia iso nggak pengen ini? Ayo, nggak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya nggak masalah, kenapa? Karena nggak tahu. Ono apa gak ero ya apa katanya?
Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam. Di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek orang Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi meripati pelolak-pelolok. Ngene-ngene kita. Orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mall. Napa lho delok-delok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab, kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur nih. Lo temenan ibu. Saya bisa cerita detail soal ini ya, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti Kenduri Cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar menjadi manusia yang penuh dengan kemandirian. Dari uraian mengenai konteks ekonomi global, Mbah Nun selalu mengajak kita mengambil satu terminologi yang juga dapat dimanfaatkan, yaitu restart. Maka menurut Mbah Nun, jika dikategorikan ada restart pada tingkat global ekonomi, nasional ekonomi, dan maiyah ekonomi, pada konteks itulah Mbah Nun berharap syukur jika maiyah memiliki riset atau pengamatan mengenai restart spiritual, intelektual, dan lain-lain. Untuk internal maiyah, ini dilakukan agar jamaah maiyah tidak terseret oleh restart global, melainkan secara mandiri dan berdaulat pelan-pelan menemukan formula restart yang memang dibutuhkan bagi maiyah berdasarkan prinsip-prinsip maiyah. Saat ini bangsa Indonesia sedang berada di kandungan yang terdalam dari kegelapan hidupnya. Baik itu kegelapan intelektual, kegelapan moral, kegelapan spiritual, bahkan kegelapan politik dan sebagainya. Berada hampir pada titik kegelapan total, tahun 2014 adalah tahun ketentuan di mana kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi apabila Allah tidak menolong kita pada tahun itu. Kita tidak akan tahu bagaimana kita meneruskan seluruhnya ini dengan kewajaran berpikir dan kewajaran merasakan sesuatu. Semua ini harus ditata ulang. Dan tahun ini adalah momentum penataan ulang tersebut, di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam hal ini. Berangkat dari kesadaran skalatik
Pada tahapan pertama, kita adalah makhluk Allah, kemudian meningkat menjadi manusia atau insan, kemudian naik lagi menjadi manusia yang mengerti posisi kehambaannya di hadapan Allah. Dan ketika kita menemukan bahwa diri kita tidak sendirian, bahwa kita memiliki asal-usul dan bertujuan ke Allah, maka kita kemudian mengerti bahwa kita mendapatkan posisi dari Allah, sehingga kita menemukan posisi kita yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu khalifah. Khalifah ini sendiri pun sangat bervariasi. Ada khalifah sebagai anggota keluarga, khalifah dalam konteks kehidupan sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Itu semua berada dalam satu komprehensi yang terus-menerus, sehingga kita tidak pernah sempat untuk terlelap, kehilangan kesadaran dari titik koordinat itu. Karena sebenarnya hidup itu sangat sederhana. Kita disuruh untuk mencari siapa diri kita sebenarnya. Sekolah, orang tua, dan yang lainnya bertugas untuk menemani kita agar kita menemukan diri kita. Karena kalau kita tidak bisa menemukan diri kita tidak bisa mengikuti jalan yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam kehidupan berbudaya, kita sering diingatkan agar kita berjalan di atas rel, tetapi tidak pernah disebutkan kepada kita di mana akhir dari rel tersebut. Sehingga kita tidak mampu memperhitungkan sampai mana tujuan akhir dari rel yang kita lalui tersebut. Jika kita terus bertahan pada fase ini, maka kita akan terlihat sebagai orang yang baik-baik dan taat. Tapi kita akan bersama-sama memasuki jurang yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan yang ada, sekolah di Indonesia sudah berusia 114 tahun. Ini artinya sekolah sudah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana manusia Nusantara sebelum sistem sekolah itu masuk ke Nusantara? Apakah mereka tidak bersekolah? Kemudian, dengan adanya sekolah, apakah kita menjadi lebih pintar atau dengan bersekolah justru menjadi awal mula dari kebodohan kita? Pada tahun 1909, Belanda melaksanakan sensus buta huruf di Indonesia. Dari sensus tersebut disimpulkan bahwa 99% penduduk di Indonesia adalah masyarakat buta huruf. Dan hanya 1% yang dinyatakan melek huruf. Namun yang tidak disadari dari sensus tersebut adalah bahwa buta huruf yang dimaksudkan adalah buta huruf alfabet dan tidak berdata masyarakat yang melek huruf Sanskerta atau aksara Jawa. Sehingga seorang yang melek huruf-huruf tersebut tetap dinyatakan buta huruf apabila ia tidak melek huruf ABCD. Padahal pada saat itu sangat banyak sekali orang yang melek huruf hijaiyah, Jawa, bahkan Sanskerta. Dan setelah kita mengenal ABCD, kita belum pernah mencapai kehidupan secuil pun dari yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Wali Songo itu terdiri dari 9 orang wali.
dan dibantu dengan staf-stafnya. Wali Songo yang 9 orang itu mampu mengislamkan seluruh penduduk Nusantara dengan sangat radikal dan dalam waktu yang sangat cepat. Sebaliknya, saat ini ribuan ustadz di Indonesia justru melakukan kegiatan yang membuat semua orang merasa negeri ngeri berada di dalam Islam. Mulai dari yang dituduh kafir, bid'ah, musyrik, sesat, dan sebagainya. Sekarang kita belajar yang paling gampang saja, kata Mbah Nun. Indonesia ini sebenarnya apa maknanya? Kenapa dinamakan Indonesia? Kita harus mempelajari ini karena bisa jadi besok-besok Indonesia ini hilang. Jangan Anda katakan NKRI harga mati, karena Anda tidak akan mampu menahan apabila NKRI suatu saat harus bubar. Bisa saja suatu saat negeri ini berubah dan ibu kota negara pindah lokasi. Itu bisa saja terjadi. Tahun ini belum tentu ada pemilu. Pemilihan legislatif akan dilaksanakan tahun depan. Dilaksanakan atau tidak bukan hanya karena situasi elit politik, namun juga karena situasi alam yang sangat berpengaruh dan sangat taat kepada aura dan gelombang negatif dari seluruh manusia Indonesia, terutama para pemimpin negeri ini di Jakarta. Belajar pada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir merupakan salah satu sosok yang misteri bagi kita. Nabi Khidir diinformasikan kepada kita tidak secara detail oleh Allah. Nabi Khidir adalah guru besar profesor kehidupan, yang mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar tentang kehidupan. Cerita yang sangat terkenal tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah sebuah cerita yang menceritakan 3 peristiwa, yaitu peristiwa membocorkan kapal, peristiwa membunuh anak kecil, dan peristiwa menegakkan kembali sebuah pagar yang hampir roboh. Cak Nun berkata, ini cara saya melihat dan tidak usah dibukukan menjadi sebuah ajaran. Membocorkan sebuah kapal itu sengaja dibocorkan oleh Nabi Khidir karena apabila tidak dibocorkan, kapal tersebut akan diserang oleh kapal perampok. Sehingga setelah dibocorkan, kapal tersebut oleng, rusak, dan sebagainya. Kemudian kapal perampok tidak tertarik lagi untuk merampok kapal tersebut. Kalau Anda analisis lebih detail akan sangat luar biasa. Misalkan bagaimana cara Nabi Khidir membocorkan kapal tersebut dengan tangan, karena kita tidak diberi pengetahuan yang pasti tentang bagaimana cara Nabi Khidir membocorkan kapal tersebut. Maka bisa disimpulkan betapa sakitnya ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Peristiwa membocorkan kapal ini melambangkan peristiwa kekinian masa kini. Peristiwa kedua adalah peristiwa pembunuhan terhadap anak kecil. Kelak Nabi Musa diberitahu bahwa anak tersebut berpotensi menjadi kafir saat ia dewasa dan akan membuat orang tua dan orang di sekitarnya menjadi kafir. Peristiwa ini merupakan lambang kejadian masa depan. Peristiwa yang ketiga adalah menegakkan pagar yang miring dan hampir roboh. Pagar yang miring ditegakkan kembali karena di bawah pagar tersebut tersimpan di masa silam harta anak yatim yang melimpah dan akan digunakan di masa yang akan datang.
Peristiwa ini melambangkan masa depan. Dari ketiga peristiwa tersebut, kita dapat mengambil poin pentingnya, yaitu bahwa rute perjalanan manusia adalah masa kini, masa depan, dan masa silam. Indonesia ini adalah negara yang paling unik di dunia. Negeri yang dahulu disebut Nusantara ini bagaikan surga bagi manusia. Kita ambil contoh saja kekayaan alam yang ada di negeri ini. Mulai dari minyak, emas, besi, intan, berlian, uranium, dan sebagainya. Negeri ini memiliki semua jenis pertambangan tersebut, tetapi tidak dengan negeri lain yang hanya memiliki satu atau dua jenis saja. Begitu juga dengan hutan di Indonesia. Tidak ada wilayahnya saja yang luas, namun juga kayu yang dihasilkan oleh hutan Indonesia adalah kayu yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah kayu hitam di Sulawesi yang harganya mencapai 90 juta rupiah per 1 kubiknya. Karena kekayaan alam yang begitu banyak, maka sejak zaman dahulu semua bangsa ingin menguasai Indonesia untuk dieksploitasi. Itulah sebabnya para penjajah berpikiran bahwa orang Indonesia harus dibikin bodoh, dibikin lemah, dibikin tidak percaya diri, dan sebagainya. Proses ini berlangsung sejak bangsa Eropa datang ke Nusantara dalam rangka menjajah bangsa ini. Dibuatlah sistem oleh mereka yang secara pelan-pelan mendidik bangsa ini agar mengikuti cara berpikir seperti yang dimaui oleh orang-orang Eropa. Dan sesuai dengan keinginan mereka, bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh karena logika berpikirnya mengikuti logika berpikir Eropa. Sebelum orang Eropa datang ke Nusantara, bangsa ini sudah sangat maju. Abad pertama tahun Masehi, orang Jawa sudah mampu menciptakan kalender Jawa. Berdasarkan perhitungannya, kalender Jawa sekarang memasuki tahun 1947 jika dibandingkan dengan kalender Hijriah yang baru memasuki tahun 1431. Maka kalender Jawa lebih tua sekitar 500 tahun dari kalender Hijriah. Kemajuan teknologi manusia Nusantara pun sudah sangat maju. Salah satu contohnya adalah teknologi yang ada di Gunung Padang. Manusia Nusantara membangun punden-punden yang berundak-undak menyerupai piramida di Mesir. Ketika punden-punden itu diuji karbon, ternyata sudah berusia sekitar 11.500 tahun sebelum Masehi. Artinya, pada zaman purba, orang-orang kita sudah mampu membangun bangunan yang menyerupai piramid di Mesir. Begitu juga teknologi perkapalan. Kapal-kapal Nusantara saat itu berukuran sangat besar dan panjang. Pada abad kedua Masehi, tahun 280 Masehi, seorang pegawai bea cukai di Cina yaitu Wan Zhen mencatat kapal-kapal dari selatan ukurannya lebih besar dari kapal-kapal Cina. Dan kapal-kapal tersebut dilengkapi teknologi alat penunjuk arah yang disebut pedoman, yang kini dikenal sebagai kompas. Pedoman itu berasal dari kata dom atau jarum. Alat ini ditemukan oleh orang Jawa. Hal ini menandakan bahwa pada zaman purba, orang kita sudah menemukan kompas. Orang Jawa ini mayoritas adalah pelaut, bukan petani. Pada abad ke-9 Masehi, di pelabuhan Socotra, Somalia, ada seorang Arab bernama
Ibnu Lakis mencatat ada 1.000 kapal yang berasal dari Jawa yang datang ke sana dan menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pengembaraan di laut selama 1 tahun untuk mencari barang dagangan sekaligus mencari orang-orang jenggi atau negro untuk dijadikan budak. Rombongan tersebut kemudian bergerak terus melaju menuju arah selatan dan tidak pernah kembali lagi. Perubahan keadaan ini berawal ketika orang-orang Eropa mendengar bahwa harga rempah-rempah dan emas asal India sangat mahal di jalur perdagangan sutra. Kemudian orang Portugis melakukan pencarian negara India. Pertama kali dilakukan oleh Columbus yang ternyata justru kesasar menuju Amerika. Kemudian Vasco dan Gama pada tahun 1498 Masehi berhasil mencapai kepulauan India dan berlabuh di Calicut. Sejak saat itu wilayah Nusantara disebut sebagai India Timur. Ketika Belanda datang, mereka kemudian mendirikan FOC, Persekutuan Dagang India Timur. Begitu juga dengan Inggris, mereka menyebut wilayah Nusantara sebagai East India Company. Apa kebahagiaan utama dari seorang pecinta? Baik seorang tua kepada anaknya, seorang mbah pada cucunya, atau seorang kekasih pada kekasihnya, tentu adalah menyaksikan cintanya bertumbuh menjadi dewasa, mandiri dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.